Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal ikutin sebuah perjalanan yang wah luar biasa epik. Kita akan menelusuri kisah alam semesta menurut narasi Islam, mulai dari titik nol sampai hari akhir nanti. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi intinya. Pertanyaan tentang awal dan akhir. Kita akan coba melihat sebuah garis waktu kosmik yang membentang dari sebelum waktu itu ada sampai ke keabadian nanti. Gini, biar jelas ya, yang kita bahas ini adalah gambaran umumnya. Sebuah penjelasan tentang narasi yang sangat luas, berdasarkan sumber-sumber yang ada. Oke, siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari titik nol. Benar-benar nol. Bahkan sebelum ada makhluk cerdas, sebelum ada kehidupan seperti yang kita kenal. Ini adalah fase penciptaan elemen-elemen paling dasar dari alam semesta. Jadi ceritanya gini, pertama diciptakanlah singgasana Tuhan, lalu diciptakan pena yang diberi satu tugas besar, menuliskan semua yang akan terjadi di Lauh Mahfuz, semacam lembaran takdir yang terjaga. Artinya apa? Artinya nasib seluruh alam semesta, termasuk kita, sudah tertulis bahkan sebelum langit dan bumi itu sendiri dibentuk. Nah, setelah fondasi alam semesta ada, barulah muncul para makhluk berakal. Ada 3 jenis nih, dan masing-masing asalnya unik banget. Malaikat dari cahaya, jin dari api yang menyala tanpa asap, dan manusia, kita, dari tanah liat. Asal-usul yang berbeda ini seakan-akan jadi penanda peran kita yang juga beda di alam semesta ini. Oke, dari penciptaan kosmik, sekarang kita fokus ke cerita yang lebih personal, kisah Adam dan Hawa. Pengalaman mereka di surga inilah yang menjadi titik awal dari seluruh sejarah panjang umat manusia di bumi. Bayangin deh, di surga semua boleh, semua bisa dinikmati. Kecuali satu hal, cuma satu larangan ini aja. Dan inilah yang menjadi inti dari ujian pertama mereka. Dan disinilah muncul sang penjahat utama dalam cerita ini, Iblis. Karena kesombongannya, dia menolak perintah Tuhan untuk menghormati Adam dan malah bersumpah untuk menyesatkan manusia selamanya. Godaannya berhasil. Adam dan Hawa pun melanggar satu-satunya larangan itu. Tapi jangan salah, diturunkannya mereka ke bumi itu bukan cuma hukuman loh. Justru disinilah misi kemanusiaan dimulai. Bumi menjadi panggung ujian, tempat manusia bisa belajar, bisa salah, bisa bertobat, dan mencari bimbingan ilah yang dijanjikan. Nah, setelah Adam dan Hawa di bumi, ceritanya jadi makin luas. Kita masuk ke babak sejarah manusia yang panjang banget. Isinya siklus yang terus berulang. Tuhan mengirimkan bimbingan, dan manusia berjuang untuk mengikutinya. Bimbingan Tuhan itu nggak pernah putus, kayak rantai estafet gitu. Dari zaman Nabi Nuh dengan peristiwa banjir besarnya, lalu Nabi Ibrahim yang jadi bapak para nabi, Nabi Musa dengan kitab Taurat, Nabi Isa dengan kitab Injil, sampai puncaknya pada Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Pesannya selalu sama, sembah Tuhan yang satu. Dan kalau kita bicara soal jumlah, angkanya wow, luar biasa. Ada sekitar 120.000 nabi yang dipercaya pernah diutus. Banyak banget kan? Ini seolah-olah menekankan satu gagasan penting, bahwa nggak ada satupun bangsa di dunia yang dibiarkan begitu saja tanpa petunjuk. Oke, sekarang kita fast forward jauh ke depan, ke bagian akhir dari timeline kosmik ini. Narasi Islam memberikan deskripsi yang sangat detail tentang serangkaian peristiwa besar yang bakal terjadi sebelum dunia ini berakhir. Dan tanda-tandanya ini bukan hal sepele ya, ini benar-benar peristiwa besar yang bakal mengubah dunia. Mulai dari munculnya tokoh-tokoh kunci kayak Al-Mahdi dan Dajjal, kembalinya Nabi Isa, sampai fenomena alam yang di luar nalar, seperti matahari terbit dari barat. Semuanya adalah sinyal bahwa akhir zaman sudah sangat dekat. Soal Dajjal, dia ini digambarkan sebagai ujian paling pamungkas buat iman manusia. Bayangin aja, dia datang dengan tipu daya yang luar biasa dan punya kekuatan besar untuk menguji iman semua orang. Tapi akhir ceritanya, dia akan dikalahkan oleh Nabi Isa saat beliau kembali ke bumi. Dan kita sampai di puncaknya. Klimaks dari semua cerita ini. Hari di mana semua ciptaan dihancurkan dan setiap jiwa tanpa terkecuali akan diadili atas semua perbuatannya. Prosesnya sendiri itu terjadi dalam beberapa tahap yang bikin merinding. Pertama, tiupan sangkakala pertama. Boom! Hancur semua. Lalu tiupan kedua, semua jiwa dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dibangkitkan. Mereka semua dikumpulkan di satu tempat maha luas, di sanalah amal mereka ditimbang. Sebelum akhirnya harus melewati ujian terakhir, jembatan Sirot yang menentukan nasib abadi mereka. Bagian ini jujur dalam banget sih.
Pengadilannya itu sifatnya personal banget. Nggak ada pengacara, nggak ada alibi. Kenapa? Karena tubuh kita sendiri yang jadi saksi. Tangan kita, kaki kita, bahkan kulit kita, semua akan bersaksi atas apa yang pernah kita lakukan. Oke, setelah pengadilan yang maha dahsyat itu selesai, ceritanya sampai pada babak akhir. Nasib abadi manusia, tujuan akhir dari perjalanan panjang ini. Dan hasilnya cuma ada dua, yang bedanya kayak langit dan bumi. Di satu sisi ada surga, tempat yang isinya cuma kebahagiaan murni. Gak ada lagi tua, sedih, atau capek. Sebaliknya ada neraka, tempat penderitaan abadi sebagai balasan bagi mereka yang menolak petunjuk selama di dunia. Dan ada satu adegan penutup yang, wow, simbolis banget untuk nunjukin kalau semua ini abadi, bahkan kematian itu sendiri akan didatangkan dalam wujud seekor domba, lalu disembelih. Ini jadi penanda bahwa kehidupan setelah itu, baik di surga atau neraka, adalah kehidupan yang kekal selamanya. Jadi, setelah menelusuri semua ini, dari awal penciptaan sampai akhirat, kita kembali ke pertanyaan mendasar. Kisah yang luar biasa besar ini, yang jadi panduan miliaran orang, sebenarnya apa sih yang mau diceritakan tentang kita? Tentang pencarian universal manusia akan makna hidup, dan soal pertanggungjawaban atas setiap pilihan yang kita ambil.